Peneliti geopolitik dari Global Future Institute Hendrajit menyoroti kerjasama kesehatan yang ditandatangani pemerintah Indonesia dengan Australia pada tanggal 15 November tahun 2022. Pasalnya, kerjasama dengan Australian Defence Force Malaria and Infectious Disease Institute atau ADF-MIDI itu dinilai punya kemiripan dengan skema kerjasama dengan Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Naval Medical Research Unit 2 atau NAMRU 2. Apa yang membuat Hendrajit menilai adanya kemiripan antara ADF-MIDI dengan NAMRU 2? Berikut penjelasannya. Sebetulnya skema kerjasama kesehatan, apalagi ini merespon pasca COVID, dan tentunya juga untuk mencegah ya, jangan terulang. Sebenarnya bagus-bagus saja kerjasama dengan negara-negara mitra, apalagi negara maju ya, kayak mau dengan Eropa, dengan Amerika, dengan Australia gitu. Cuman memang saya perhatikan waktu skema kerjasama ini kan dibangun, itu kan ada penjajakan sebelumnya dengan Menteri Pertahanan kita maupun dengan WHO yang kemudian memang mengusulkan salah satunya kan UNHAN ya, Universitas Pertahanan, yang kemudian melalui proses muncullah ide dengan Australia itu kerjasama Indonesia-Australia. Sampai di sini saya kira skema kerjasama kesehatan tentunya bagus ya. Tapi ada satu proses dari penjajakan dulu itu dengan WHO maupun pada perkembangannya itu memang ada kata kunci biolab ya. Biodefense maupun biodefense dan biosecurity. Jadi lab yang terkait pertahanan sama lab militer gitu. Nah ini agak mengganggu, tapi ini kan masih frase kata yang perlu diketahui. Tapi begitu kerjasama MOU dibikin, Memorandum of Understanding kalau nggak salah November lalu, tiba-tiba saya jadi ingat NAMRU 2 AS yang ditandatangani antara Departemen Kesehatan dengan pihak Amerika Angkatan Laut yang namanya Naval Medical Research Unit 2 yang memang kemudian beroperasi di Indonesia itu sebagai mitra kerja NAMRU 2 AS itu sebagai bentuk kerjasama antara Amerika dan Departemen Kesehatan tahun 70-an itu. Pak Siwabesi itu, kalau nggak salah masih menterinya itu. Nah, akhirnya terbongkar oleh Bu Supari waktu flu burung itu tuh. Lihat ternyata itu sarang operasi intelijen Angkatan Laut. Ya. Nah, itu mungkin bisa saya jelaskan belakangan lah nanti. Tapi intinya kemudian Australia ini kok sama nih, mitranya modelnya, namanya itu ADF-MIDI. Jadi Australian Defence Force Malaria Infectious Disease Institute. Nah ini kan jadi pusat pengkajian pemberantasan penyakit malaria atau pandemi lainnya, ya termasuk kayak NAMRU sebetulnya juga kan penelitian penyakit menular di atas open agendanya itu. Nah ini yang pertama menjadi gangguan nih, wah kok mirip ini modelnya. Nah ini makanya intinya saya di tulisan itu ingin ada ditransparankan lah gitu. Nah, saya sudah sempat ini ke beberapa anggota DPR Komisi 1 maupun Kesehatan, maupun Bu Supari juga saya ini kan malah mungkin ngajak podcast juga nanti minggu depan itu menindaklanjuti tulisan ini. Nah yang kedua, sosok orangnya sendiri kalau nggak salah namanya Dennis Sreng itu ternyata pernah kerja juga di NAMRU 2, bahkan juga AFRIMS yang juga Armed Forces Research Medical Center juga yang belakangan muncul sebagai model yang meniru NAMRU 2 AS. Cuman kalau itu karena di kita udah terlanjur kebuka, memang nggak beroperasi di sini, tapi ada di Kamboja, di Thailand, dan di beberapa negara di ASEAN. Nah itu intinya memang perlu dicermati dan dibahas kalau perlu ya Komisi 1 karena membidangi pertahanan dan ya Komisi Kesehatan mestinya juga paling enggak meminta kejelasan dari Menteri Pertahanan atau unsur terkait ya.
Ya itu yang memang patut disayangkan sekaligus juga perlu dipertanyakan lebih jauh karena ada beberapa momentum yang paralel tapi kalau dianalisa intelijen apa ada yang namanya kebetulan. Jadi karena sebelum MOU dibuat antara Indonesia Australia dalam kerangka ADF MIDI ini sebagai mitra ala Namru ini sempat apa tuh namanya wakil kepala NATO kebetulan orang Jerman namanya siapa lupa saya Bettina siapa itu datang ke Unhan dan tentunya pasti ke Menteri Pertahanan ya. Lalu yang kedua itu tadi dari pihak Pentagon sendiri sempat bertemu gitu. Jadi ini apa memang kelanjutan dari yang terlanjur kebuka di era Bu Supari itu yang akhirnya ditutup 2009 ya. Mulai diangkat Bu Supari itu kan 2008 ya, terkait Namru ini ya. Nah, apa yang menjadi kenapa itu krusial? Nah, ini kembali ke tadi itu yang saya mau cerita soal Namru itu apa sih yang pada intinya. Jadi ada virus namanya H5N1. Ini kalau terkait penyakit flu burung apa itu kok harus wajib disetor ke ini WHO. Nah, itu kewajiban itu sudah dilakukan dengan payung yang mana perjanjian antara Namru dan Kedepartemen Kesehatan itu dibuat. Jadi virus H5N1 itu bisa diberangkatkan ke luar negeri tanpa melalui imigrasi. Jadi melalui diplomatik bag ya dari tas diplomatik. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, ini menarik. Waktu saya tahun 2018 mengangkat seminar ini di kantor saya ini, saya kan ngundang Pak Makarim Bibisono yang kebetulan waktu itu partnernya Bu Supari memperjuangkan ini membatalkan aturan main ini bahwa harus wajib H5N1 disetor. Nah, itu Pak Makarim bilang, iya kita kecolongan. Jadi perjanjian tahun 74 itu antara Pak Menteri Kesehatan Sewa Besi dengan pihak Amerika itu, pihak Amerika mengusulkan dimasukkannya klausul kekebalan diplomatik, diplomatic impunity. Jadi nggak boleh kalau yang karyawan Namru, jadi ini buat karyawan Namru, baik dari big boss sampai karyawan, yang kebetulannya banyak kan kalau nggak angkatan laut ya sipil tapi yang terkait kerja buat angkatan laut. Nah itu nggak mikir kita dulu kok kekeh banget ini pengen supaya ada kekebalan diplomatik. Nah kita nggak itu dianggapnya business as usual. Jadi oh ya wajar deh karena dia orang luar pengen ini. Padahal ini buat modusnya nanti. Jadi virus-virus yang diberangkatkan itu tanpa deteksi imigrasi. Jadi seakan-akan nggak beda sama karyawan ke Dubes ya. Mulai dari Dubes sampai level sekretaris atau atace, kalau keluar ya udah bawa apa aja bebas itu. Jadi nah ini kebetulan virus. Nah, buat apa ini virus? Pertama buat bahan bikin obat-obat vaksin penangkal virus. Jadi kalau ada virusnya dulu datang baru udah siapin sebetulnya tuh obatnya. Nah, itu jadi monopoli farmasi-farmasi global, itu satu. Kedua, itu buat bahan di Los Alamos untuk bikin senjata biologis. Jadi ini bahan-bahan senjata biologis. Nah, itu confirm ketika Bu Supari sendiri dapat info masukan seperti itu ya. Makanya dia terus tutup. Nah, salah satu yang menjadi ini kan biomedik ya, di Kementerian Kesehatan itu menjadi penyalur. Jadi agen-agen yang dibina itu yang biasanya dari badan itu biomedik yang akhirnya lolos tuh dari situ tanpa dipertanyakan, dipersoalkan dan itu akhirnya kan kebongkar semua waktu itu. Ya memang masalahnya kan badan intelijen ada, jaringan intelijennya ada, komunitas intelijennya ada, output berhasil atau gagalnya produk kerja intelijen juga ada tolak ukurnya. Tapi persoalannya user ini
usernya ini siapa ini. Nah, ini sering antara user buat negara atau user buat rezim pemerintahan itu tipis itu. Jadi memang harus ada mekanisme bahwa ini kalau negara suka atau enggak info, pahit atau ini suram atau malah prospek, itu harus terus terang kan. Dan itu harus jadi alat dasar untuk menangkal atau mengolah. Tapi repotnya ketika ini pengalaman nggak hanya di negeri kita atau negara berkembang, di Amerika pun terbukti di era Bush misalnya, laporan, oh enggak ada Pak, biologis di Saddam Hussein gini-gini. Ayo bikin supaya ada, gimana caranya? Itu kan malah akhirnya terus gara-gara itu karena didesak kemudian karena itu di bidang CIA itu pegang namanya non proliferation apa? Jadi kontra perluasan senjata nuklir. Jadi biologis termasuk memang dalam ini. Kebetulan dia merekom suaminya sendiri, Joe Wilson, yang kebetulan mantan dubes senior dan paham Afrika, supaya mencari data yang kemudian mau ada atau enggak kasarannya gitu, bahwa Saddam tuh beli di Nigeria, kira-kira gitu. Nah, tapi si Joe Wilson ini walaupun istrinya di salah satu direktur kontra proliferasi nuklir, menolak. Ya, faktanya enggak ada kok gini. Nah, itu dianggap membangkang. Lucunya terus Bush sendiri melalui Karl Rover semacam KSP-nya lah kalau di sini ya. Itu manggil wartawan, ada yang namanya Janet Miller dari New York Times, selain yang ada yang dari Times segala macam itu. Dibocorin itu Nancy Wilson itu direktur ini orang CIA gitu. Wah, gempar tuh. Jadi Jadi bayangkan, jadi artinya apa? Itu kan rahasia negara yang bongkar Gedung Putih gitu ya. Jadi itu aja negara yang maju yang katanya demokrasi, yang harusnya tahu rambu-rambu mana yang rahasia negara mana, itu aja ditabrak hanya gara-gara intelijen tidak mau taat kepada rezim yang waktu itu George W. Bush. Nah, apalagi negara berkembang kayak kita, sangat memungkinkan yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak ini mungkin walaupun ada laporan ini, udahlah kita ada proyek ya, misalnya gitu-gitu. Nah, itu kan jadinya nggak ada gunanya juga. Mestinya kan, alarming kan, jadi bahan kewaspadaan, terus kalau perlu diantisipasi. Nah, silakannya kebetulan ada menteri, walaupun dokter kayak Fadila Supari itu, feeling penelitinya yang lebih menonjol ketimbang feeling dokter medis ya. Begitu lihat keanehan kalau peneliti kan, wah ini nggak bener ini. Salah satu keanehannya itu apa? Flu burung lagi gencar-gencarnya, tiba-tiba ada dari asing melaporkan ngenawarin, Bu, nanti kalau ini obatnya bagaimana kalau ini? Loh, ini kok ini belum ini kok udah siap ini. Nah, itu yang kemudian dari situ awal penyelidikan sebenarnya. Dari keanehan-keanehan, yaitu mungkin dalam hal ini mungkin entah kejelian SBY atau karena nggak sengaja, tapi dengan menaruh Bu Supari sebagai dokter yang memang wajar ya, dokter Menteri Kesehatan, tapi yang menarik kan tiba-tiba dia harus karena dia peneliti, dia merespon keanehan-keanehan itu kayak detektif ya. Jadi akhirnya diusut gini-gini, kebongkar gitu. Ya, kalau ini udah jelas kan, kalau buat keluar obat, udah jelas kita dirugikan secara ini. Jadi ini kayak imperialisme juga dalam bentuk di sektor kesehatan. Kita gratisan ngirim ini, apalagi walaupun sekarang aturan main gara-gara Ibu Supari udah menang ya, melalui dengan bantuan Pak Makarim bisa menggalang 125 negara, baik berkembang maupun maju bahkan ya, yang kebetulan masih pro state ya, bukan yang korporasi, akhirnya bisa mematahkan aturan main yang wajib ngirim virus kalau ada kejadian kayak flu burung, flu babi itu dibawa keluar, yang sebetulnya di balik WHO itu ada yang namanya WHO Collaboration Center. Nah, itu korporasi di belakangnya, entah IG Pharma, IG Farben segala macam itu.
belum yang dari Amerika sendiri banyak kan formasi-formasi. Nah itu kita jelas dirugikan ngasih virus gratisan di bawah payung kewajiban WHO, padahal korporasi yang main. Dan kedua, kalau ini yang lebih gawat, kalau menyangkut biolab military defense lab, laboratorium militer atau pertahanan, banyak contoh sudah kalau memang terkait penelitian-penelitian penyakit menular sih nggak masalah, tapi ketika arahnya ke aktivitas uji coba terkait kepentingan militer, karena di Amerika sendiri misalnya memang dilarang atau apa itu dan nggak mau mengorbankan warga masyarakat, nah dipindahlah ada yang ke Georgia, ke mana, ke Thailand atau ke mana, termasuk sempat kita kan. Nah kalau itu yang lebih gawat karena itu bisa kalau aman-aman ya, tapi kalau tiba-tiba salah miss itu tahu-tahu virus keluar, misalnya makan korban. Makanya dulu sempat Metro TV itu beberapa tahun yang lalu, tahun 2007 itu. Ya, makanya awal-awal saya kan nulis itu tuh. Waktu itu belum ada lembaga saya, jadi di NU Online saya nulis itu karena ada rubrik internasional boleh ngisi dengan ya secara jurnalistik aja melihat keanehan-keanehan ini. Salah satu keanehan dulu tuh ada yang mati kayak ledakan, tapi kesannya teroris. Gitu. Tapi itu kalau dilihat lebih jauh itu terkait di percetakan negara dulu kan labnya kan di sana ya, mikrobiologi itu kalau nggak salah kan. Nah itu yang awal ini saya sendiri waktu itu antara satu sisi secara kewartawanan data belum lengkap sebetulnya, tapi saya feeling jurnalistik saya mengatakan ini banyak keganjilan, angkat aja walaupun dengan tetap memberi ruang kepada ini perlu penjelasan, perlu klarifikasi dari segala macam. Dan tidak terjadi, tahu-tahu 2008 saya ingat Bu Supari ingat lagi tulisan saya 2007 itu. Nah ini yang gambaran-gambaran seperti ini kalau terkait ke military lab-nya ini yang lebih berbahaya karena bisa potensial untuk korban jiwa dari masyarakat. Karena di Amerika sendiri beberapa banyak kajian misalnya tiba-tiba orang kayak penyakit aneh gitu. Padahal itu terkait dengan biologi laboratorium biologi yang terkait ke aktivitas militer. Nah, makanya termasuk yang namanya HARP gitu ya atau DARPA. Itu kan sipil sebenarnya, tapi banyak aktivitas-aktivitas militer yang dititipkan melalui Pentagon misalnya. Nah, karena di luar dalam negeri sendiri udah mulai tidak welcome ada tekanan masyarakat apa segala macam dan banyak di sana yang peduli kan terkait jangankan soal ini yang lingkungan hidup aja karena cerewet banget apalagi yang memang semi bisa kayak genosida juga itu efek dari segi efek korban segala macam. Nah ini yang kayak gini-gini ini minimal dari Kementerian Pertahanan harus klarifikasi termasuk desakan dari Komisi 1 maupun Komisi Bidang Kesehatan. Sebetulnya di kawasan Asia Tenggara nggak hanya kawasan Asia Tenggara, di Asia Tengah beberapa ya walaupun pecahan Soviet misalnya kayak Georgia atau Ukraina terbukti toh bahwa memang beroperasi juga biomilitary lab ini atau defense military lab laboratorium ini. Jadi walaupun terkait Ukraina jumlah 30 bisa ya terlalu dibesar-besarkan ya, tapi substansinya mungkin memang ada itu. Apalagi Ukraina terkenal bagian perpanjangan tangan dari kebijakan luar negeri Amerika sejak 2014 setelah Viktor Yanukovych lengser gitu. Nah, jadi Georgia memang dari awalnya udah pro barat gitu. Jadi tapi juga di kawasan Asia Tenggara, tapi intinya saya lihat karena di Amerika sendiri udah begitu banyak elemen masyarakat yang awal gitu. Jadi nggak bisa semena-mena kalau masyarakat nggak terlalu ini kan bisa kong-kali-kong antara subkomite di Kongres dengan bidang intelijen, militer atau sama Pentagon misalnya. Dan yang nggak kalah penting yang perlu kenapa beralasan kekhawatiran ini,
Kalau kayak kita kan kesehatan di dalam maupun keluar ya ranah Kementerian Kesehatan. Tapi kalau di Amerika, kesehatan tuh ranah Kementerian Kesehatan kalau di dalam negeri. Begitu keluar itu ranah Kementerian Pertahanan atau Pentagon. Jadi memang dalam aspek ini ya dalam satu sisi memang wajar juga selalu ke bawah-bawah kan. Tapi kan potensial untuk banyak hidden agenda ini. Nah ini yang makanya perlu Komisi 1 atau Komisi Bidang Kesehatan dan Kementerian Pertahanan dan juga Unhan untuk ya transparan lah dalam soal ini. Minimal ADF MIDI itu seperti apa? Apa masih mirip Namru atau memang baru sama sekali yang nggak ada hubungannya? Nah itu kan harus dijelaskan.